Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, Pak Dedi, eh, Teh Iren, Pak Mas Ruki, Pak Ian, Ibu Titin. Selamat malam, selamat berjumpa di ngobrol bareng sama HPHI Jabar, Bapak Ibu. Jangan malu-malu ya Bapak Ibu, boleh on cam, boleh off cam. Karena pada kesempatan kali ini eh, kita akan ngobrol bareng dulu sama Ibu Ketua HPHI Jabar, Ibu Dewi Umi Kulsum, Eskapnes Mkep. Kita sapa dulu ya beliau, Bapak Ibu. Ibu Dewi, apakah sudah bisa hadir? Teh Iren, dicolek Ibu Dewinya. Siapa? Pak Mas Ruki ini dari mana, Pak? Saya salam kenal Pak dari Purbalingga Pak. Oh, siap. Purbalingga Jawa Tengah. Saya Siap, salam hormat Pak. siap. Terima kasih Pak Mas Ruki telah menyempatkan hadir. Eh, Kebetulan ini lagi buat jamu. oh iya, Ibu Titin selamat malam Bu. Assalamualaikum, Damang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Andi, Ah iya, kabar sehat ini. ya Bu Ini terima kasih. dapat info dari Pak Dedi nih, Oh iya, terima linknya. kasih. Coba-coba Terima mau kasih. ikut aja Pak. Iya Bu, terima kasih Ya, banyak Ibu. terima Pak, kasih ikut Pak Andi, salam Siap. kenal. Saya ini salam dari kenal juga Bu. Transjakarta ikut tadi saya dapat link dari eh, apa itu grup HPHI. Oh iya Ada di Bapak. ya kebetulan Terima kasih. saya lokasi dekat Kerawang di Kerawang, Pak. Oh, Pak Dedi dari Kerawang ya. Ya. Ibu Titin dari Jakarta Bu, Bandung. Saya satu institusi dengan Pak Dedi di Fakultas Ilmu Keperawatan Jakarta. Oh, terima kasih Ibu. Kalau Pak Mas Ruki tadi dari Probolinggo ya Purbalingga. Pak. Oh, Purbalingga Jawa Tengah oh Pak. iya, Purbalingga Jawa Tengah. Terima kasih Ye, Pak. Salam kenal Pak Dedi, Ibu salam kenal Pak Titin. Dede. Ye. Terima kasih. Bapak Masmun, Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Ini Ibu Oh, barangkali. mohon maaf. Mohon maaf Bu. Ibu Masmun, Assalamualaikum Ibu Damang. Gimana kabarnya? Eh, belum kayaknya. Assalamualaikum Ibu Erna. Gimana kabarnya? Sehat Bu? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Pak Andi. Salam kenal dari Erna, Tangerang, Banten. Oh iya Bu. Masuk ke HPHI Pusat ya Bu? Iya, masuk ke sana. Jadi taunya dari Oh, situ deh. Oh terima kasih ya Bu sudah menyempatkan hadir. Ini ada senior kita Pak Dedi dari FIK. Hapunten Pak Haji. Hapunten di wagal waktosna. Mohon maaf terganggu waktunya. Dari Nes Minggu ya Ibu ya. Ibu Minggu, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ibu Damang? Ibu atau Bapak ya, mohon maaf. Izin Ibu atau Bapak ya Bu. Assalamualaikum Izin, Ibu, Bapak. saya Minggu. Oh, mohon maaf Bapak. Ya, HPHI Bali, Pak. HPHI Bali. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ngobrol santai ini Bapak. Judulnya, mohon izin ya Pak. Siap. Mohon Mohon maaf. ilmunya. Siap-siap Bapak. Ini menunggu Ibu Ketua dulu. Assalamualaikum Ibu Karwati. Gimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir. Ibu Karwati dari mana Bu? Sumedang, Pak. Oh, cakat Ibu. Eh dari HPHI Pusat ya Bu? Enggak, di Jawa Barat. Dari Jawa Barat ya siap Bu. Terima kasih, terima kasih. Profesinya Bu dari perawat juga Bu. Iya, perawat. Saya pensiunan perawat. Siap Ibu. Bagus Ibu masih semangat. Terima kasih Terima kasih banyak. Pak. Memperkenalkan juga Bu di sini hadir Kang Andi ya Bu dari
HPHI Jawa Barat sebagai sekretaris Bu sekarang diamanahi, lalu Teh Iren sebagai Irena Francisca sebagai wakil ketua sekretaris. Pada kesempatan ini nanti acaranya akan dipandu oleh Teh Iren ya Bapak Ibu. Izin dulu menyapa Bapak Ian Preira. Assalamualaikum Bapak Ian, gimana kabarnya sehat? Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Ian. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya off cam nggih. Terima kasih Bapak. Bapak Ian dari mana Pak senior kita ini? Saya dari Semarang, Mas Andi. Oh Bang Andi. siap. Mohon. Hatur nuhun Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan Ya, hadir. terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Alhamdulillah ini bagus. Terima kasih Bapak. Malam mingguan kita ngobrol santai ya Pak ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Chandra. Gimana kabarnya Bapak Chandra sehat? Assalamualaikum. Monitor Bapak Chandra gimana kabarnya sehat? Ya, ya Bapak Ibu. Teh Iren, punten di colek Ibu ketuanya Teh. Teh Iren. Ya Bapak Ibu sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol dulu ya mengenai HPHI kita ini sebagai keluarga besar Himpunan Perawat Holistik Indonesia. Mohon izin perkenalkan nama saya Andi Yudhistira sebagai sekretaris dari Himpunan Perawat Holistik Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini program dari Divisi Infokom Ibu, Informasi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. eh, Kang Andi sebagai inisiatornya supaya Infokom bergerak. Begitulah dalam organisasi Ibu Bapak perlu apa namanya jadi ada pembangkit motivasi. Mungkin dari Bapak Ibu semua bisa sharing-sharing kepada Kang Andi yang lebih muda. Kayaknya ini senior-senior saya yang hadir di sini, senior-senior Kang Andi. Mohon izin kita sharing pengalaman dan ilmu mengenai keperawatan holistik. Memang Bapak Ibu, tapi kalau ada langsung yang bertanya boleh aja eh, langsung aja ya Bu kalau bertanya atau menambahkan ya Bapak Ibu karena ini ngobrol santai aja gitu Bapak Ibu. Dalam keperawatan holistik itu di HPHI Jawa Barat memang Bapak Ibu sedang ini sambil sambil ngobrol ya Bu sambil menunggu Ibu Ketua kayaknya ada halangan. Eh Memang Bu di HPHI Jawa Barat itu sedang fokus untuk mengembangkan 7 kompetensi Bapak Ibu. Untuk 7 kompetensi, yang pertama di hipnoterapi, yang kedua di akupoin. Akupoin ini yaitu di akupresur dan akupunktur ya Ibu. Terus yang ketiga untuk perawat holistik ini targetnya kita akan belajar juga harus bisa menguasai terapi herbal atau natural product product. Untuk yang keempat ini masuk ke message ya Bu, message. Jadi untuk perawat holistik itu harus bisa menguasai message dengan berbagai keluhan. Nanti di HPHI Jawa Barat ini Kang Andi juga sedang sama tim dan sama teman-teman Bapak Ibu yang lainnya, senior-senior sedang akan menyusun kurikulumnya ya Bu. Yang pertama ya Bu diulangi ya hipnoterapi, akupoin di dalamnya ada akupresur, akupunktur, herbal atau natural produk. Yang keempat message, yang kelima yoga, yang keenam reiki. Yoga dan reiki ini yaitu relaksasi ya Bapak Ibu. Kalau salah nanti mohon diingatkan ya Bapak Ibu. Yoga dan reiki itu prinsipnya ke arah spiritual, energi, terapi energi spiritual. Jadi nantinya nyambungnya kalau Bapak Ibu lebih mendalaminya akan masuk ke materi energi Kundalini. Jadi nanti akan lebih difokuskan Bapak Ibu semua nanti kita akan belajar bersama mungkin dengan Bapak Ibu yang hadir di sini Kang Andi bisa bersilaturahmi, bertemu muka ya.
yoga, reiki, energi kundalini. Memang kalau kita mungkin dalam yang beragama Islam ya Bu, jangan ragu gitu. Sebetulnya Kang Andi juga permulaannya ragu, tetapi setelah mempelajari, membaca dan mempraktekkan teknik napasnya, ternyata enakan juga. Ternyata yoga, reiki, pernapasan mindfulness ternyata enakan gitu ke badannya. Ada Ibu Ketua. Yang ketujuh Teh Iren apa ya? Hipnosis, akupoin, herbal, massage, yoga, reiki dan Bekam bukan, Pak? oh iya bekam Bapak Ibu. Bekam itu invasif ya Bu Ibu Bapak. Bekam basah itu invasif, ternyata mengeluarkan darah dari otot-otot di otot-otot di punggung ya Bapak Ibu. Nah, jadi nantinya kita di Provinsi Jawa Barat ini ada target yang dua itu invasif ya Bapak Ibu. Invasifnya akupunktur dan bekam. Nah, ini yang mungkin yang agak sulit nanti kita mohon arahan dari senior-senior saya yang hadir pada kesempatan kali ini memberikan arahan, masukan ya. Kita mulai aja mungkin Ibu Ketua nih udah mau Udah hadir udah. tergabung ya, Pak ya? Iya. Assalamualaikum Ibu Ketua, Ibu Dewi, Wilujeng Sumping. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Tadi aduh mohon maaf pisannya ini teh mati hampir Nggak apa-apa Ibu Ketua. ada berkali-kali bisa di-share virtual background nggak biar enak. Oh iya, di sini oh ya. Saya cari tapi masih loading lama. Siap. Ibu Ketua ini virtual backgroundnya dikirim ya lewat Zoom aja, lewat Zoom. Ibu Ketua mohon izin menyampaikan ini senior-senior kita yang hadir pada kesempatan kali ini banyaknya dari HPHI pengurus pusat ya Bu, Oh, Masya Allah. dari Probolinggo ya Bu, ya, dari Jakarta, dari Tangerang, dari Bali, dari Semarang. Ya Allah. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir. Oke. Gak apa-apa lah, malam mingguan. Malam mingguan, ngobrol santai bareng. Oh, yang virtual backgroundnya belum masuk ya? Mungkin Ya, saya cek di- ada belum. Bapak Ahmad, ada Bapak Chandra. Ya, terima kasih Bapak Ahmad, Bapak Chandra sudah berkenan hadir. Kita ngobrol bareng santai ya Pak. Saya udah ini virtualnya di sini. Oke. Ya, kita izin Bapak Ibu kita mulai buka acara ya. Tapi jangan tegang, ini mah hanya santai-santai sharing aja ya. Boleh, Kang Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Izin Bu, wabarakatuh. keluar Kang. Ayo, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oh iya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan diri lagi ya Bapak Ibu. Andi Yudhistira dari HPHI Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pembuka acara dan pada sesi selanjutnya akan dipandu hostnya oleh Teh Iren. Teh Irena Francisca itu untuk menjadi MC di acara ini. Kita ngobrol-ngobrol bareng ya Bapak Ibu. Solawat dan salam mari kita panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam kita bisa bertemu bersilaturahmi dan ternyata alhamdulillah ya Bapak Ibu bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dengan senior-senior saya ternyata alhamdulillah sekali dengan silaturahmi kita bisa panjang umur Bapak Ibu. Dan semoga pada kesempatan kali ini kita selalu dalam kondisi sehat dan selalu berbahagia. Kita fokuskan dulu, kita di sini hari ini bersama keluarga besar HPHI. Kita selalu berbahagia, kita lupakan masa lalu yang banyak kesedihan, kita lupakan masa depan yang belum tentu terjadi menjadi kecemasan. Kita fokuskan sekarang belajar bersama, sharing santai bersama HPHI Jawa Barat. Begitu Bapak Ibu. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim.
mari kita buka acara ini. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Teh Irena Francisca. Teh Iren, silahkan Teh dipandu. Iya, hatur nuhun Pak Andi sudah berbincang-bincang terlebih dahulu dengan banyak ya Pak ya, ternyata para ibu bapak senior yang udah tergabung dalam Zoom. Baik, izin memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah tergabung dalam kegiatan kali ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari HPHI Jawa Barat, khususnya di bidang Infokom Humas. Ini merupakan acara pertama di mana acara ini bertujuan untuk sharing terkait dengan perholistikan. Mungkin ibu bapak sudah lebih mengetahui mengenai holistic nursing. Kali ini di malam minggu yang sunyi sepi, kita akan ngobrol bermanfaat terkait dengan judul yang pertama terkait dengan kegiatan kali ini, yaitu tentang apa ya? Sekarang itu kita akan bahas part pertama mengenai herbal. Jadi nanti kegiatan ini tuh akan terjadi beberapa part. Jadi memang ada tentang herbal, kemudian Beckham, dan banyak hal terkait dengan keperawatan holistik. Baik, untuk pemateri sekarang adalah pemateri yang sangat spesial. Beliau merupakan Ketua Himpunan Perawat Holistik Indonesia, pengurus wilayah Jawa Barat, yaitu Bu Dewi Umu Kulsum, Eskep Nurse MKAP. Sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Bu Dewi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irena Francisca. Ibu Bapak mungkin bisa sapa saya dengan sebutan Teh Iren, jangan dulu Ibu ya. Boleh sebut saya Teh Iren, nanti kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan herbal, holistic nursing yang berkaitan dengan herbal. Nanti apa saja sih holistic nursing terkait dengan herbal, kemudian bagaimana konsepnya, dan lain-lain. Mungkin sebagian dari Ibu Bapak sudah mengetahui terkait dengan materi ini, nanti kita akan ngobrol santai aja terkait dengan materi yang akan kita bawakan perdana ini. Kita sangat berharap Ibu Bapak jangan hanya bergabung di part pertama, karena nanti akan setiap minggu, setiap malam minggu kita akan selalu hadir untuk sama-sama belajar terkait dengan holistic nurturing. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja ke pemateri yang sudah sangat kompeten. Beliau ini merupakan dosen sekaligus praktisi. Beliau sudah sangat banyak mengikuti berbagai pelatihan, khususnya terkait dengan keperawatan holistik. Apakah Bu Dewi sudah ada di ruang Zoom-nya, Ibu? Halo, Iren. Nah, Ibu. Bu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kalau Amin sehat. Gimana kabarnya Teh Iren? Bapak Ibu semua agak Alhamdulillah. molor dikit. Kita sekarang bajunya sama ya, Bu, biru. Apalagi kita nggak janjian loh, Masya Allah. Oke, Bu, tadi memang ya terkait dengan materi yang akan kita bahas. Jadi memang sudah sangat excited Bu. Tadi setelah Kang Andi sapa-sapa terkait dengan acara kali ini, ternyata banyak juga peserta, mungkin bukan peserta ya, sama-sama lah ya Bu ya, kita sama-sama belajar. Bukan hanya dari Bali ya, para sahabat. Ya, betul. Bukan hanya dari Jawa Barat, tapi luar Jawa Barat, bahkan Bali pun ternyata ada Bu. Jadi makin semangat kita untuk saling bahas ininya. Mungkin nanti akan ada materi dulu dari Ibu, mungkin bukan materi ya Bu ya, kita sama-sama sharing terkait dengan judul kita kali ini. Nanti mungkin Ibu Bapak yang sudah hadir boleh nih nanti di kolom chat sama-sama absen, dari mana dan namanya siapa, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi walaupun kita ketemunya di Zoom nih, lebih seneng sih kita semuanya on cam ya. Jadi kita sama-sama kenal, oh iya Bapak, nah ini ternyata ada yang on cam, ada Bapak Ian, ada Ibu Karwati, Masya Allah Ibu, terima kasih sudah ikut gabung. Semuanya juga ditunggu, mudah-mudahan semuanya ikut on cam, jadi kita sama-sama sharing. Mungkin ada yang Ibu Bapak lebih ketahui, mungkin nanti akan ada yang Ibu Bapak tanyakan, boleh langsung. Sekarang kita langsung buka kolom pertanyaannya sambil berjalan apa yang akan Bu Dewi bahas. Gitu mungkin ya.
Ibu untuk waktu dan tempat saya persilahkan Bu, kita sharing ngobrol. Ini Mas santai aja ya Bu ya, kita jangan usah tegang karena ini bukan webinar. Ya, Mangga Teh. Ibu. Oh, bukan webinar, benar sekali Teh. Oke, sebentar saya ini coba sambil ngetik. Sebetulnya sih tadinya nggak akan ada PPT ya Teh ya, tapi Ya, takutnya keluar daripada jalur gitu ya, keluar dari jalur. Oh ya Bu bisa betul. Bapak Ibu sambil aja mendengarkan malam minggu sambil mungkin yang sedang berbuka puasa Teteh kan tadi agak molor juga kan kita di bulan Zulhijjah ini gitu ya, besok juga kita puasa lagi ya Teh ya. Nah ini mungkin jadi fastingnya kita itu salah satunya dengan itu ya, produk-produk yang bisa kita gunakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Nah, saya kayaknya lebih baik sahabat holistik Waalaikumsalam warahmatullahi nanti wabarakatuh. gitu ya Bapak Ibu akan kita yang gabung bersama ruang belajar. Makanya ruang artinya kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi kalau ruang belajar itu kita ingin sharing gitu ya, Teteh ya. Mungkin akan kita Kang Andi dan saya apresiasi terima kasih banyak walaupun perdana ya maklum lah yang namanya online pasti hambatannya kalau nggak jaringan ya listrik. Betul, Ya, betul, tapi tidak mengurangi niat ibadah kita gitu ya akan Teteh betul. sahabat holistik semuanya bahwa kita ingin berbagi sehingga ya apapun kita lakukan ya kendala apapun itu yang penting niat kita sudah menjadi catatan kita. Artinya saya terima kasih kepada sekretariatan Akang Teteh, Teh dan Kang Andi, kemudian juga dari bidang Infokom, dari Pak Radi dan semuanya, dan juga anggota yang lainnya juga sahabat holistik. Oke. Eh, Sebetulnya saya juga ini karena perdana begitu ya, jadi nggak masalah siapapun kita akan sharing aja ya Kang Teteh ya. Bapak Ibu semuanya, sahabat holistik semuanya bahwa kita tuh ingin salah satunya ingin mempublikasikan, memperkenalkan, membumikan sebetulnya kita juga dalam konteks keperawatan holistik ini apa sih yang bisa dikenal oleh tentunya teman sejawat kita yaitu perawat dan tentunya bisa dikenal juga oleh rekan profesi lainnya ataupun secara masyarakat umum. Nah, benar sekali loh Teh Iren sama tim yang sudah akan menjadwalkan kajian ini per minggu. Senang banget ya nanti apa yang berbicaranya akan bergantian atau bahkan Ya, mungkin betul, para, para sahabat yang hari ini hadir mungkin juga bisa jadi betul. oh ada Bukarwati juga. Nanti Bukarwati bisa sharing-sharing loh. Praktiknya itu kan bisa dijadikan kajian diskusi. Nanti tinggal dicorek aja Teh Iren. Nah, oke. Ini saya lagi share. Coba sebentar. Barangkali ada yang belum kenal, barangkali ya gitu. Jadi ini saya juga ingin memperkenalkan diri lagi. Teh Iren, saya tadi lupa di mana ya perkenalannya. Tidak Bu. Oh, sudah ada Teh. Sudah. Oke, saya coba untuk share screen. Sambil nanti Bu Dewi sharing, boleh Ibu Bapak kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan langsung aja di kolom chat. Oke. Ya, sahabat holistik semuanya, mungkin saya kenalan dulu nih gitu ya, memperkenalkan diri tadi sudah sekelas. Saya asli orang di Kabupaten Bandung Barat, daerah Cikalong Wetan. Jadi barangkali nanti yang perjalanan mungkin ya, boleh mungkin kita kontak-kontak gitu ya barangkali. Dan tadi betul saya salah satu memang di instansi Unjani dan juga saat ini juga mengelola salah satu praktik mandiri di bidang keholistikan, fokus ada di sana dan sudah memiliki izin dan juga fasilitasnya karena hari ini memang saya diminta sama tim sekretariatan jadi katanya perdana katanya gitu ya untuk membuka sah gitu ya ruang belajar holistic nurturing ini. Oke, mudah-mudahan ini menjadi ruang belajar yang kontinuitas ya akan Teteh. Oke, ini ada beberapa perkenalan. Barangkali saya juga menjadi Ketua HPHI di Jawa Barat yang memenuhi di periode ini. Kemudian juga salah satunya menjadi member di American Holistic Nurses. Kemudian ada beberapa sertifikasi yang pernah saya ikuti dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi gitu ya karena kaitannya dengan keperawatan holistik yang memang dimana Bapak Ibu akan harus sahabat holistic nursing
yang nanti akan bergabung bersama kami semuanya, ini akan bisa ditempuh bersama-sama gitu ya, sehingga memang ini menjadi salah satu gambaran di mana kita yuk mari sama-sama kita penuhi sertifikasi itu gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi dasarnya. Sebetulnya saya yakin sih kalau masalah bahasan herbal mate kayaknya udah semua juga udah biasa gitu ya ngedengerin herbal, apalagi kan Betul. ada yang sifatnya empiris, ada yang sifatnya medicine gitu ya. Jadi saya rasa mungkin sampai ke kulitnya kan nggak cukup waktu ya Teh, tapi paling enggak kita memperkenalkan herbal ini sebetulnya siapa dan bagaimana dan oleh siapa, kan begitu ya yang menjadi pertanyaan kita. Apalagi kita sebagai profesi perawat, loh kok ngomongin herbal ya perawat kan gitu. Ya, ini Ibu pasti jadi pertanyaan juga Jadi nih. pertanyaan gitu Ya. kan. Sebetulnya kan masalahnya adalah mari kita sama-sama memahami dan mencari informasi yang benar begitu kan. Nah, sehingga forum ruang belajar inilah yang jadinya diskusi begitu kan ya. Oke. Sebetulnya di perawat sendiri sih istilah keperawatan holistik di nomenklaturnya ini gitu ya. Memang isinya adalah keperawatan komplementer Teh. Sahabat holistik. Jadi memang komplementer keperawatan ini kalau kita definisikan kan sudah jelas ya, komplementer adalah merupakan bagian dari pengobatan yang merupakan bisa pengganti ataupun pilihan gitu ya. Tetapi memang itu tidak bisa serta-merta menjadi pengganti bagi yang memang diagnosisnya memang sudah membutuhkan konvensional, sehingga komplementer itu dikenal dengan penggabungan dari pengobatan konvensional dan alternatif yang dipilih. Sehingga tujuannya memang suportif, paliatif gitu ya. Memang akhirnya nanti secara informed consent, secara pilihan, masyarakat diberikan pilihan. Mau yang memang lebih keduanya menggunakan konvensional dan juga komplementer ini, atau memang pasien kita edukasi akan memilih salah satu yang mana. Tetapi tetap ya ada konsekuensinya atau mungkin ada respon dari kedua pengobatan tersebut. Dan itu perlu dijelaskan sejak awal. Apabila hanya memilih salah satunya seperti apa nanti respon pengobatannya, reaksi obatnya, dan lain seterusnya. Itu memang perlu dijelaskan. Tetapi pada dasarnya karena komplementer ini adalah perpaduan, sehingga memang tidak hanya sekedar artinya yang kita lihat adalah simptomnya saja, secara fisiknya aja. Sehingga perawatan holistik itu adalah menggambarkan perawatan secara menyeluruh pada fisiknya, body, mind, and soul. Dan itu satu paket akan teteh sahabat holistik. Jadi tidak bisa kita hanya memfokuskan kepada satu sisi fisiknya saja. Oke. Nah, tadi kalau di beberapa banyak seminar atau di pelatihan, kita sudah bahas bahwa di komplementer ini ada 4 kategori yang standarisasi secara internasional. Tadi sempat saya dekat sih, kalau nggak salah ada yang natural product, manipulatif gitu ya, ada yang energi, ada yang mindfulness, nah ada yang natural product, ini salah satunya herbal. Nah, sebetulnya kalau kita membahas herbal, tentunya kita juga harus tahu dulu dong herbologi, sejarah atau dasar-dasarnya gitu kan. Nah, sebetulnya herbal ini atau herbologi ini adalah ilmu pengetahuan yang memang memperdalam tentang tanaman obat-obatan. Sebetulnya sudah sejak zaman prasejarah gitu ya, ini pengenalan tanaman ini sudah dikenal dan dilakukan gitu ya sebagai banyak teknik pengobatan, tindakan-tindakan yang bisa menyembuhkan luka, begitu ya. Begitu juga pada manusia dan juga hewan. Bahkan tanah liat ini merupakan juga bagian dari pada natural product. Karena apa? Karena di dalam tanah tadi juga mengandung unsur-unsur, ada air, mineral, dan lainnya. Sehingga nah di zaman yang lainnya pun ini ya, tadi, nah ini ternyata ada beberapa prasejarah itu yang menggunakan dengan proses yang berbeda, Kang Teteh. Jadi ada yang di zamannya Mesir kuno, ada di zamannya ini lagi ya
China, dan juga bagaimana di Indonesia diterapkan pertama kali kan gitu ya, pengenalan dasar herbologi itu gitu kan. Nah jadi kalau di Mesir Kuno ini pertama kalinya katanya gitu ya, kalau kita baca tuh ada nanti rekan Teteh bisa saya sharekan juga, nanti ada beberapa referensi dalam PDF itu banyak banget itu yang bisa kita baca, memang English ya, tidak apa-apa kita baca sendiri. Itu katanya penyakit mata, kulit, itu ya, ekstremitas ginekolognya. Jadi lebih kepada area-area yang memang sebagai topikal awal muasalnya. Jadi zaman dulu itu belum banyak yang langsung diminum gitu. Jadi lebih kepada topikal. Tetapi seiring berjalan ada yang mulailah diminum. Karena uji coba ya, karena nggak ada namanya uji klinis ya kalau dulu mah Teren ya. Jadi Ya betul. kalau tanaman itu racun ya dia konsekuensinya meninggal kan saat itu. Jadi artinya ini terjadi proses pada zaman kuno dulu kala gitu ya. Ini kan kita kalau berbicara sejarah gitu ya, herbal ini kok seperti apa gitu ya. Oke, ini di kontribusi Cina kuno pada zaman dulu gitu ya. Nah, ini untuk menentukan salah satu perpaduan daripada pendiagnosisan tradisional Chinese medicine itu. Bahkan bukan hanya tradisional Chinese medicine, tapi tradisional China kunonya gitu ya zaman dulu. Karena dulu juga tidak hanya sekedar tanaman, tapi juga sudah menggunakan ada tindakan-tindakan yang sifatnya akupunktur dengan jarum. Jarumnya juga kan kalau sekarang sudah lebih hygiene dan juga steril ya. Kalau dulu itu kan tetap jarumnya itu memang jarumnya seperti terbuat dari bahan yang memang lebih dari logamnya lebih besar gitu, dan itu juga dibakar, ya, dipanaskan gitu ya, sehingga itu juga salah satu untuk menentukan tindakan selanjutnya. Sehingga memang banyak sekali sih ya kalau kita lihat secara sejarah, prasejarah itu ternyata tidak hanya dari satu sejarah daerah atau negara tersebut atau wilayah misalkan Cina, tetapi juga banyak juga yang diawali dari beberapa benua lainnya begitu ya, dari tahapannya dan juga dari zaman tahun ke tahun atau periode ke periodenya gitu ya. Karena kan dari abad lama kemudian turunlah sampai dengan sekarang berkembang sekali, banyak sekali ya. Kemudian kalau di Indonesia ini dikenalnya itu mulai masuk itu pada saat masa mulai penjajahan itu, dan ini mulai munculnya itu di daerah Jogja ya, kalau ada Candi Borobudur itu yang memang ada prasasti yang menyatakan bahwa perkenalan daripada herbal itu juga ditanamkan di sana gitu ya, sehingga mulai dari empiris pijatnya gitu ya, kemudian juga jamunya gitu ya, dan juga tindakan-tindakan lainnya gitu yang memang diperkuat, ada yang dari prasasti, ada juga dalam bentuk tulisan, dan juga bentuk lainnya yang memang dituangkan sejarah tersebut. Jadi sehingga pengenalan ini juga memang menjadi bukti empiris sebetulnya bahwa sejak dahulu kala, walaupun belum ada pembuktian berbasis bukti ilmiah, ini sudah banyak dilakukan. Tentunya ada efek samping yang tercatat dan tidak tercatat, sehingga ini yang perlu kajian lebih lanjut sampai dengan saat ini. Nah, ini adalah peradabannya lah ya, sampai dengan sekarang itu berarti kalau kita lihat zaman prasejarah sampai dengan sekarang tentunya banyak sekali perubahan, banyak sekali rekognisi ya, pengakuan akan Teteh sahabat holistik, karena mungkin tentunya masing-masing memiliki badan knowledge-nya sendiri, keilmuan sendiri, batasan dan kewenangannya sendiri, sehingga tentu saja tetapi tidak menjadi batasan kita untuk berkolaborasi dan berintegrasi di dalam satu pelayanan. Nah, ini kalau kita berbicara herbalnya gitu ya, herbal ini ada yang bersifat etnologi dan medicine. Jadi kalau kita lihat tadi akan Teteh sahabat semuanya, jadi ada yang mengambil gitu ya, mengambil dari tadi secara budaya lama begitu. Jadi dan juga secara obat-obatan yang sudah teruji klinis, sehingga dikatakanlah sebagai etnomedicine.
Sehingga herbal ini merupakan studi obat-obat tradisional yang digunakan pada komunitas etnik tertentu. Gitu. Nah, nanti berkembanglah saat ini ya Kang Teteh sahabat ya, kalau di Indonesia harus terregister gitu ya atau terlisensi merupakan bagian yang penting ketika akan diterapkan kepada pasien dengan kasus tertentu seperti sudah terdaftar Badan POM, artinya sudah teruji gitu ya. Dan juga kalau ini perlu juga terdaftar dengan halalnya, sehingga tapi apabila belum pada tahapan tersebut, paling tidak terdaftar PIRT. Jadi kesahihan dan kelayakan atau penerapan yang membuat bertanggung jawab gitu ya untuk bagaimana menganalisa respon setiap ramuan yang dibuat dan digunakan oleh pasien, masyarakat atau konsumen agar terlihat semua evaluasi hasil, sehingga perlu tadi jadi jangan sampai tidak berlabel. Nah, kita selaku tenaga kesehatan perawat holistik yang memang mendalami juga ilmu ini tentunya harus mengenal dan juga bisa mempublikasikan dan juga memproduksi gitu ya. Mengenal, mempublikasikan artinya menciptakan gitu ya atau membuat sebuah riset penelitian dan juga memproduksi kan gitu. Jadi tidak ada batasan sebetulnya, hanya tadi ada beberapa yang memang harus dipenuhi syarat dan ketentuannya gitu ya. Oke. Kemudian ini tadi saya sekilas di awal tadi sudah saya singgung ya, jadi herbologi yang mempelajari ramuan herbal sebagai pengobat. Ini ada referensinya nanti bisa saya share. Saya akan mungkin share sedikit ilmu yang saya sedikit dapat. Karena saya juga masih banyak berguru berilmu, Teh Iren. Jadi banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Mungkin salah satunya yang bergabung bersama kita ya, gitu ya. Betul. Belajar gitu kan di ruang ini gitu kan, jadi anggaplah kita kosong, jadi kita belajar lagi gitu ya. Jadi nanti keluar dari sini isi lagi, kemudian dari luar nambah lagi, isi lagi, sehingga Sampai ruang penuh ya Bu ya. sampai kita kayaknya nggak penuh-penuh, kayaknya ketutup-ketutup lagi. Semakin tahu jadi semakin penasaran. Nah, begitu semakin tahu kayaknya semakin kurang gitu ya. Ada lagi yang belum kita tahu gitu ya. Nah, itu juga insya Allah semakin niat kita ibadah jihad berilmu, ya insya Allah akan bermanfaat begitu ya. Jadi tadi herbal tadi memang kontennya ya, konten atau komposisinya yang mengandung tadi ada mineral, ada air begitu ya, dan juga ada unsur-unsur lain ya. Kalau kita teliti lagi kan di sana ada unsur kimianya dan lain sebagainya ya yang harus kita teliti. Sehingga memang tidak bisa yang namanya karakteristik dari tanaman itu kita harus tahu dulu gitu ya, jenis simplicianya kalau kita sebut gitu Teh. Betul. Kalau simplicianya ini bentuknya bagaimana gitu ya, karakteristiknya gimana lah. Kalau namanya herbal artinya ramuan, diracik, nggak bisa satuan gitu kan. Nah, ini ketika diracik, digabung, nah kita harus tahu secara bioaktifnya tuh bagaimana karakteristiknya, reaksinya bagaimana. Lalu kalau dikonsumsi oleh kita bagaimana juga, kan jangan sampai awalnya apa sih bahan simplicianya memang jahe sama kunyit gitu kan. Tetapi kita salah mengolah, salah juga penyajian lah, jadinya bukan jadi obat, malah jadi racun. Akan gitu. Siap. Ya, kita harus paham dulu gitu, jangan sampai asal seduh gitu ya. Seduh aduh gitu kan ya. Kan itu kan jadi semacam apa ya, sesuatu hal yang memang harus kita ketahui bersama. Ya, tapi cukup hari ini kayaknya ya Teh ya kalau ke arah sana. Iya. Terkait tentang herbal juga panjang ya Bu ya, ternyata ceritanya. Panjang banget. Kayaknya nggak akan cukup hari ini doang dikupas tuntas tentang herbal. Bisa. Bahkan kalau perlu kita undang aja tuh pakar-pakar yang udah bisa-bisa. Ya, betul. Melihat sejarahnya juga Bu ternyata panjang banget ya, sampai ada cerita zaman kuno. Kita sekarang udah di zaman 2024. Ya benar. Dan kayaknya kalau hanya bicara empiris terus, kayaknya di zaman prasejarah. Betul. Kalau misalnya nenek-nenek moyang kita sebenarnya gitu ya Bu ya, kayak misalnya sakit ini boleh kasih ini gitu. Nah, begitu.
memang kan tadi efeknya itu yang positif negatifnya kan nggak semua terungkap. Ya, Mungkin saat betul. kasus yang tepat mungkin efeknya positif jadinya bagus, terblow Ya. up gitu. Tapi ketika kasusnya berbeda menjadi sesuatu yang negatif itu yang harus kita evaluasi gitu kan. Jadi perlu penelitian lah gitu ya. Nah, Jadi jadi mungkin itu ya Bu ya bedanya zaman kuno sama zaman sekarang. Kalau zaman kuno mungkin kalau nenek moyang kita hanya coba-coba ternyata berhasil. Kalau iya, sekarang kan sudah ada risetnya mungkin ya Bu ya, kayak berbagai macam simplisia, kegunaannya beserta dengan bagaimana cara mengolahnya. Jadi jangan sampai jadi racun, harus benar-benar jadi obat. betul sekarang. Nah, sehingga memang bagaimana pendekatan kita gitu kan. Jadi kan jangan sampai kita mitos atau fakta gitu ya, atau jadi kita ragu-ragu. Ragu-ragu malah jadi nggak jalan juga. Nah, nanti keperawatan holistiknya nggak jalan. Ya, sebagai tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang harus disebarkan juga ke masyarakat, harus memiliki dasar tadi. Artinya pendekatan yang harus kita pahami ya kita juga harus memiliki itu gitu kan. Bagaimana cara ya memang salah satunya ya dari secara formal pendidikan dan tidak formal dan dari ruang belajar ini juga ya Teh. Betul, betul Bu. Artinya sebenarnya meyakinkan diri kita selaku tenaga perawat khususnya gitu kan ya bahwa memang eh, kita itu memang sudah harus bisa melakukan itu semua dan saya yakin juga sudah banyak ya kan Teteh ya sahabat holistik yang Betul. hanya mungkin belum sharing-sharing aja mungkin ya tapi kita akan dapat informasi nanti ke depan kayaknya Siap, akan siap, siap. Bu, muncul boleh mungkin Bu dicontohkan Bu salah satu simplisia atau herbal yang sudah ada riset bahwa simplisia tersebut berguna untuk apa mungkin Bu? kita akan kasih tapi nanti saya akan ada contohnya kayak kebetulan Oh, siap, ada sedikit video saya membuat sedikit serbuk nanti kita lihat contoh sedikit ya siap, 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 siap. sedikit sekilas jadinya tambah penasaran kan Iya Bu, jadi kayak gitu dari sejarahnya juga udah sangat penasaran. Oh, ternyata herbal itu memang dari dulu banget dan sampai sekarang makin berkembang dan makin maju gitu. Perlu ya sih, perlu diulik terus. gitu Teh. Jadi memang yang harus kita lakukan ya memang memanfaatkan semua informasi yang untuk kita bisa memanfaatkan produk-produk alami tadi ya. Nah, sebagai bentuk produk alami ini ya memang tadi seperti herbal, minyak esensial, kayak aromaterapi satu-satunya ini bisa menjadi penggunaan untuk kalau di kita gitu ya, mohon maaf apabila ada yang bukan dari tenaga kesehatan perawat intervensi kita itu ada yang bisa mengatasi beberapa masalah keperawatan di jalan pernapasan, betul ya pada saat kasus-kasus kemarin COVID banyak juga tuh booming ya aromaterapi, betul ya untuk mengatasi anosmia dan itu juga banyak juga yang dihasilkan oleh tenaga perawat begitu ya. Nah ini kan perlu pemblow-upan begitu ya bagaimana teman-teman perawat ini semakin eksis gitu ya dalam menciptakan dan juga mempergunakan terapi berbasis evidence based practice begitu ya. Oke, ini sedikit lagi tanya Teh. Siap. Ini jadi intinya sih memang di keperawatan holistik ini memang berfokus kepada secara aspek fisik, emosi, spiritual, dan lingkungan. Sehingga kalau kita tadi berbicara kayaknya tadi Kang Ani sama yang lain seru tuh ya. Ada berbicara ada cupping terapi atau kita kenal dengan terapi bekam dalam keperawatan, kemudian juga berbasis produk herbal atau natural dalam keperawatan. Kemudian juga ada mindfulness begitu ya berbasis keperawatan dan juga ada juga berbasis energi di dalam keperawatan itu juga dikombinasikanlah menjadi sebuah keperawatan holistik. Jadi semua kebutuhan satu pasien menjadi body mind soul itu menjadi satu paket yang bisa kita lakukan di dalam intervensi kemandirian keperawatan. Dan juga tentunya bisa berkolaborasi, betul nggak Kang Teteh? Ya, karena kan tentunya tidak sedikit ya banyak tenaga kesehatan yang juga menekuni atau juga mempelajari hal yang serupa, walaupun mungkin ada beberapa hal yang berbeda pada prinsip penerapannya. Tetapi itu menjadi sebuah kekuatan dalam bersinergi, berintegrasi dalam sebuah pelayanan
Intinya satu sih sebetulnya akan kata sahabat holistik, untuk membantu masyarakat memberikan pilihan yang solutif dan juga aman, nyaman, dan tentunya berhasil ya perawatannya gitu ya kan ya. Jadi kan tujuan sebetulnya kan meningkatkan derajat kesehatan pasien ya, masyarakat gitu dengan beragam pilihan. Jadi artinya tujuan kita ke sana gitu ya. Jadi konsep herbal dalam keperawatan pun tentu tidak jauh berbeda, yaitu penggunaan tumbuhan, ekstrak tumbuhan, tujuannya ya terapeutik, tadi pengobatan bisa sebagai preventif, promotif, rehabilitatif gitu ya, ataupun kuratif. Nah, tetapi tadi loh akan kata sahabat, ketika kita berbicara ini semua, mana yang memang sifatnya bisa berkolaborasi ada konvensional dan juga komplementari tadi, ataupun memang yang bisa kita gantikan sebagai simptom di dalam komplementerinya saja. Nah, ini kan juga perlu identifikasi ya. Oke. Jadi bagaimana lagi yang harus kita terapkan gitu ya, penggunaan terapi herbal. Nah, ini ya tadi sudah kita singgung. Jadi herbal ini tuh sebetulnya banyak sediaannya, banyak macam jenisnya. Yang bisa digunakan oleh tenaga kesehatan perawat itu semua jenis memang memiliki kekhasiatan yang memang sangat teruji. Nah, bahkan di Kemenkes dan Badan POM itu sudah mengempirkan mana tanaman yang memang sudah secara teruji memiliki khasiat gitu ya. Jadi kita jangan macam-macam. Ada tanaman yang belum terdaftar di Badan POM misalkan gitu ya, kita uji cobakan. Jadi itu juga bahaya ya kan, karena kan kita kan ngerti ini jangan sampai uji coba langsung aja racik-racik. Kalau mau harus uji coba ya paling tidak ya uji coba. Nah, ini menjadi tadi yang memiliki sifatnya penyembuhan. Nah, bagaimana kita tahu? Ya kita harus mengidentifikasi tadi karakteristik dari tanaman. Jadi akan berbeda. Sehingga ketika dipadu-padankan, diracik, diramu akan berbeda juga. Nah, sehingga ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi, lalu bagaimana sediaannya? Sediaannya ini kita bisa dalam sediaan seduh teh, ditumbuk, dihancurkan menjadi kapsul. Biasanya pilihan-pilihan yang nggak mau rasa pahit, Kang Teteh. Teren suka nggak yang pahit? Suka yang pahit juga. Kayaknya Bu enggak, Bu. Kalau bisa nggak mau makan obat gitu. Tapi ada juga saat ini banyak juga salep-salep ataupun obat-obat topikal yang memang sudah melakukan penambahan tadi ya, berbasis natural product gitu ya. Jadi ada yang dari tanaman ini ya, kalau salep-salep luka biasanya salep luka ada dari beberapa banyak jenisnya, dan juga mereknya juga sudah mulai banyak digunakan juga ya. Nah itu bahkan mungkin tidak hanya sekedar topikal begitu ya, tetapi juga dikonsumsi begitu ya. Nah ini ada minyak esensial yang bisa dalam bentuk cair atau sirup begitu ya, ataupun instan ya. Kalau sekarang tuh Teh Iren mungkin pernah ya beli jadi serbuk udah campur semuanya udah jadi satu gitu kan. Tetapi memang kita harus perhatikan ketika itu memang dicampur jadi satu, komposisi dan juga apa tadi ya ingredient ataupun apa sih indikasinya gitu kita mengkonsumsi itu. Jadi memang kita juga harus cerdas memilih produk yang sudah ada begitu ya. Kemudian pendekatan holistik yang bagaimana ya, tadi saya kembali lagi bahwa penerapan EBN seorang keperawatan holistik itu tentunya memang harus tadi memenuhi kebutuhan daripada pasien secara fisik, mental, emosional, dan spiritual begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar fisiklinya saja begitu, tetapi Pak bahwa secara psikis gitu ya dan secara spiritualnya ini juga nggak terpenuhi, jadi harus dibekali juga. Jadi jangan sampai pasien hanya diobati ya, dirawat, dibenahi hanya kondisi umum secara fisik, tetapi secara psikologis dan emosional dan juga secara show-nya ini nggak dilihat gitu, nggak juga kita, karena tentu sebetulnya dasarnya perawat kan sebetulnya biopsikososial spiritual, sehingga memang holismnya itu cuma nanti pada saat kita pemilihan yang sifatnya physically, misalkan contoh kalau untuk gangguan pencernaan kita akan mempadu-padankan contoh gitu ya, pencernaannya daerah apa begitu kan, oh daerah
lambungnya begitu. Oke, kita akan memilihkan atau memberikan pilihan kepada pasien. Pasien secara fisik mau yang diminum gitu kan, dikonsumsi, atau mungkin mau yang kita berikan perlakuan, nah, seperti akupressur gitu ya, atau pijat, atau mungkin cupping terapi, atau akupunktur gitu kan, itu kan pilihannya. Kita kan sampaikan keinginan kebutuhan pasien itu apa. Makanya tadi holistik atau komplementer itu adalah individual yang unik. Jadi harus sesuai kebutuhan. Kalau pasien yang nggak mau minum herbal, ya jangan dipaksa minum herbal. Tapi kita pilih solusi lain yang memang bisa mengatasi tadi. Nah, ketika secara fisikly mengambil salah satu jenis yang contoh manipulatif atau misalkan berbasis energi atau misalkan tadi kita mengambil cupping terapi dibekam gitu kan untuk menyelesaikannya atau diakupunktur diselesaikannya. Nah, tentunya ketika pencernaan ini mungkin sebetulnya secara aksis itu penyebabnya bukan hanya sekedar nyeri lambungnya saja, tapi lambungnya ini adalah bagian daripada gejala atau penyebabnya yang utamanya adalah psikologis. Tidak sedikit psikologis ini jadi memakan organ lain gitu kan ya, kalau kita berbicara secara ribian ini ada yang tertindas dari organ tersebut ketika tidak ada keseimbangan antara energi kita, kemudian juga mungkin yang lain bermasalah, mungkin secara psikologisnya adalah yang utama. Nah, berarti kita harus juga mengatasi psikologisnya. Mungkin kita bisa ajar relaksasi, mungkin dengan hipnosis, begitu ya. Kemudian juga dengan tindakan-tindakan yang membuat pasien lebih turun lah gitu ya, relax dan ansietasnya lebih tenang sehingga lebih nyaman. Dan kalau bisa ya kita bisa membekali dengan terapi-terapi sebagai energi lainnya untuk dikembangkan. Bisa yang dari jarak jauh kita kontrolin gitu ya, ataupun secara langsung kita layani begitu. Nah, akan secara asuhan keperawatan intervensinya adalah body mind soul yang akan kita lakukan. Jadi nggak bisa kalau kita hanya satu persatu gitu ya. Jadi sehingga memang arahnya adalah ke sana. Oke, selanjutnya adalah ini pengetahuan dan pelatihan. Nah, sehingga penerapan sebelum kita lakukan pengetahuan pasiennya, pengetahuan petugas perawatnya, begitu kan? Itu kan perlu dikuasai dulu petugasnya, perawatnya, dan juga pengetahuan pasien sejauh mana pengetahuannya, sehingga memang ini perlu ada komunikasi sehingga titik temunya dapat. Jangan sampai kita memaksakan. Karena di keperawatan holistik ada komunikasi holistik yang memang adanya kepercayaan antara perawat dan pasien sehingga tadi secara body mind soul-nya dapat apa yang kita berikan pasien juga tersugesti gitu kan. Jadi artinya pasien merasa yakin bahwa apa yang kita berikan ini memang untuk proses penyembuhannya. Karena tentu dengan keperawatan holistik ini nggak bisa hanya satu kali pertemuan, kontinuitas gitu kan. Ada beberapa waktu yang dibutuhkan. Sehingga pasien kadang-kadang ada yang nggak sabar ya. Sabar. Siap, ternyata banyak ya Bu ya bahasan terkait dengan herbal ini gitu. Mungkin Iya. nanti akan ada sesi-sesi berikutnya Bu terkait dengan pembahasan herbal. Untuk malam ini mungkin waktunya 2 menit lagi boleh Bu. Oh oke, makasih, maaf. Tadi kalau udah ngobrol sama Teh Iren, saya jadi makasih saya diingatkan. Jadi intinya Ya memang Bu. intinya Sekalian closing statement mungkin Bu. closing statement. Oke, jadi intinya memang kita perlu menguasai tadi ya komunikasi, meyakinkan dan juga menginfluence, mempengaruhi agar penerapan ini berhasil gitu ya. Dan kita sebagai peranan edukator dan juga researcher gitu ya untuk melakukan banyak lagi penelitian-penelitian yang memang bisa mendukung dan mempercaya diri kita atau menguatkan kita maksudnya sehingga penerapan ini bisa juga diterapkan gitu ya. Nah, ini Teh Iren mungkin sedikit aja kayaknya deh. Nah, ini sebetulnya saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya coba membuat nih Teh Iren tadi sedikit aja ya. Tadi kan Teh Iren nanya nih apa yang sudah diterapkan. Ini sedikit saya bikin namanya Gokil Booster Teh Iren.
Nah, itu ya Siap. bahannya golden kunyit, lemon chili nanti, tapi bentuknya akhirnya adalah serbuk ini. Kita ada muncul nggak teh? Nah, ini ada juga teh jahil bus. Nah, ini hanya penamaan saya. Uji coba nih teh, sedikit-sedikit aja. Siap. Jadi ini mencoba bagaimana kita membuat berapa paduan ramuan tadi itu yang saya tanyakan. Iya, Kan Bu. ada kunyit, kemudian ada lemon, serai, karena kan ada bibliotek ya. Sebetulnya semakin trainer lain ya kita mencoba Iya. ini coba kita percepat aja mungkin ya teh ya, hasil akhirnya aja deh. Boleh. Karena oke, coba kita lihat. Boleh nih Ibu Bapak yang ingin bertanya terkait dengan bahasan, boleh. Langsung dikirim aja via kolom chat. Nanti kita akan bacakan satu persatu pertanyaan. Kita kupas tuntas. Boleh. Sambil ada yang mungkin gitu teh, kalau dari Ibu ya barangkali sedikit Ya. aja kita diskusi berbincang-bincang begitu ya berkait dengan ini mempublikasikan lagi sih tujuannya tidak lain daripada kita membumikan keperawatan holistik yang memang sebetulnya banyak banget gitu ya yang bisa kita pelajari dan kita terapkan. Tidak hanya sekedar hari ini tuh kan kajiannya adalah natural product. Natural product itu sebetulnya juga banyak gitu, jadi nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin nanti kita akan bahas sesi selanjutnya nih. Kalau misalnya Ibu Bapak yang ya Bu Ya, masih yang betul. penasaran terkait dengan herbal untuk belajar kita selanjutnya mungkin nanti bisa nih diberikan saran judul apalagi yang mau kita bahas nanti. Ibu terima kasih banyak terkait dengan materi. Sebenarnya materinya cuma sedikit dari beribu mungkin ya Bu ya yang ingin Ibu ungkapkan. Mungkin nanti Ya. Ibu Bapak ya yang masih penasaran boleh nanti sekalian ditanyakan, nanti kita bahas juga di lain waktu mungkin. Untuk selanjutnya mungkin akan ada sesi diskusi, di mana sesi diskusi ini mungkin akan langsung dipimpin oleh Kang Andi. Kang Andi ada di ruangan. Mana ya? Pak Andi ada? Ini ada pertanyaan tuh di kolom. Boleh Ya, langsung. langsung aja oleh Teh Iren, boleh langsung. Oke. Mungkin Bapak cukup sekian untuk pembahasan dari Ibu. Mungkin untuk nanti sesi tanya jawab dan diskusi mungkin akan dipimpin oleh Bapak langsung, sekalian mungkin nanti closing statement dari kegiatan kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi. Teh Iren tadi katanya dari Kang Andi katanya langsung sama Teh Iren tuh tanya jawab ada yang bertanya tuh Pak Mas Luki. Ya Bu, mungkin nanti sama Kang Andi aja ya Bu ya. Oh, Kang Andi, oke. Kang Andi. Kang Andi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Teh Iren. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ketua Teh Iren, Ibu Ketua yang telah memberikan materinya, dari Teh Iren juga yang telah memimpin jalannya acara. Mohon maaf ini terganggu, mungkin tadi ada tamu dulu. Mungkin saya langsung jawab aja ya, Kang. Oh iya, ya. siap. Ibu Ketua siap. Boleh, Boleh. Ibu Ketua. Ini Mohon. saya mau coba. Halo Pak, salam kenal Pak Pak Mas Ruki dari Purbalingga, Ibu Ketua. Dari Purbalingga, salam kenal. Purbalingga. maaf. Purbalingga, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Barat, Masya Allah. Siap, Pak. Siap, sama Pak. ya. Boleh Pak langsung diutarakan. Langsung ya. Rasanya tanya sama senior. Ya enggak juga lah Bu, ya sama-sama belajar Bu. Saya kebetulan perawat D3, tapi saya demen dengan pengobatan herbal selama ini. Ya. Jadi ketika saya izin STPT, ya itu
harus menggunakan Simplicia herbalnya. Betul. Syaratnya itu, atau dengan menggunakan obat yang sudah berizin POM. Betul. Jadi ketika, mohon maaf ya, ketika masih bentuk seperti ini tanpa POM, itu Ya, belum bisa, betul. belum bisa, Anda boleh lah. Ini pertanyaan saya untuk praktek perawatan Mm-mm. holistik itu harus menggunakan bentuk apa untuk herbalnya? Mungkin Mm-mm. ada syarat-syarat tertentu. Terima kasih, itu Ya, saja, Bu. Ya. terima kasih Bapak. Apa pertanyaannya memang ini menjadi apa hal yang semua orang mungkin perawat khususnya pertanyaan ya Pak ya, betul. Terlebih lagi memang dilakukannya di Fasiankes yang kita lakukan. Kalau boleh tahu Bapak saat ini praktiknya menggunakan SIP atau STPT? Saya prakteknya pakai STPT, Bu. Oh, Iya. izin. Baik, Ya. Pak. Ya, memang sebetulnya ketika kita melakukan praktik SIP atau STPT, pada dasarnya ketika kita melakukan praktiknya, salah satunya adalah pengetahuan yang memang dibuktikan dengan satu pelatihan, kedua juga tersertifikasi, Pak. Nah, contoh kalau yang Batra atau yang STPT itu kan ada pelatihan di mana seseorang bisa melakukan dengan level satu dengan apa ya, herbal utama sampai dengan dari Pratama ya Pak ya, Pratama, Madya dan Utama. Nah, apabila sudah mengikuti pelatihan sampai dengan CIHALS-nya utama, yang bersangkutan bisa melakukan meramu dan mengelola praktik, Pak, tanpa perlu ada apa badan POM, hanya saja itu per individu, Pak. Sedangkan Bapak tadi memproduksi itu dianggap untuk seluruh pasien sama. Nah, itu memang yang tidak bisa, Pak. Sehingga memang harus seperti resep, Pak. Kalau mendiagnosis, jadi harus ada resepnya, begitu. Jadi per individu sesuai dengan keluhan. Kajiannya, identifikasinya di sana. Jadi kayak mendadak begitu, Pak. Didadak di apa? Diraciknya. Dan itu masih bisa, Pak, diperkenankan. Itu sepengetahuan saya, Pak. Kebetulan saya juga mengikuti, Pak, pelatihan tersebut bahwa nah, lalu di mana ruangnya perawat? Kebetulan memang keperawatan holistik ini umurnya masih muda, Pak. 2018 sekarang kita selagi berjuang untuk memperkuat dengan keterampilan kita ini dikuatkan pada pelatihan dan juga pada pengakuan sertifikasi. Artinya, apabila sudah tersertifikasi, itu basic holistik kita bisa melakukan secara keseluruhan. Tetapi memang ketika tadi pertanyaannya, apakah perlu badan POM atau tidak? Badan POM itu apabila memang diperjualbelikan secara umum, Pak. Yang memang bisa digunakan tanpa resep lah gitu. Nah, tetapi itu yang menjadi catatan, Pak. Tapi ketika kita meramu, satu person atau misalkan individu tersebut ada keluhan, dan keluhan pasien yang lain tentu berbeda kan, Pak. Nah, jadi kita tidak bisa menyamakan satu pasien dengan pasien yang lain keluhannya sama, obatnya sama gitu, Pak. Nah, jadi kita melakukan rasionalnya di sana, Pak. Rasionalnya adalah peracikan di tempat. Nah, apakah dalam bentuk simplicia, simplicia, ekstrak kapsul, dan sediaan jamu, atau itu tergantung daripada pengelolaan ramuan tadi, karakteristiknya tepatnya yang mana. Kalau memang dalam satu ramuan pasien itu ternyata ada yang bentuknya satu dibentuk rebusan, karena memang karakteristik tanamannya harus direbus sesuai untuk penyakitnya. Karena kan kalau kita ketahui bahwa untuk menentukan satu diagnosis itu tidak mungkin hanya satu tanaman, betul nggak, Pak? Betul. Nah, artinya tanaman tadi kan tidak bisa semuanya hanya dalam bentuk kapsul, tuh, Pak, gitu kan? Mana yang dapat dalam bentuk kapsul, mana dalam bentuk rebusan, dan itu kan satu resep dan perlu ada resepnya, ada pencatatannya. Jadi apakah pertanyaannya tadi mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak ya, bisa terjawab karena saya juga sambil belajar juga. Jadi yang saya lakukan adalah
satu pasien itu tidak bisa kita perlakukan obatnya sama dengan pasien lain. Nah, gitu. Walaupun memang mungkin kita sudah hatam lah, saya yakin Bapak sudah biasa menangani satu kasus hipertensi ini mungkin. Nah, tetapi kalau Bapak ingin mengklaim bahwa racikan Bapak ini memang sudah memiliki khasiat untuk semua jenis hipertensi, contoh gitu Pak. Dan Bapak meracik itu semua, dan Bapak ingin mempublikasikan dan membrandingnya, memproduksi massal, ya tentu harus melalui tahapan-tahapan uji klinisnya sampai teregistrasi Badan POM gitu loh Pak. Tetapi kalau misalkan Bapak melakukan praktik, pasien datang, ya Bapak olah di saat itu gitu ya, walaupun mungkin ada sediaan lah gitu ya, tapi kita racik padu-padankan karena kan dosisnya nggak bisa disamaratakan karena ada mungkin pertimbangan keluhan berat lainnya, apa mungkin komorbid begitu ya, atau mungkin kita identifikasi juga berat badan, vital sign gitu ya, tekanan darah saat kita kaji. Banyak sekali anamnesa awal yang menjadi dasar kita meramu tadi, Pak. Jadi paling nggak secara rasional itu yang bisa kita lakukan, Pak. Jadi sebetulnya bisa sih semua. Bapak kalau mau meracik itu boleh gitu ya, nanti di Badan POM juga harusnya bisa gitu Pak. Iya, Gitu Dak. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya Pak, jadi tetap aja Pak berjalan yang Bapak lakukan, mungkin nanti tinggal dirubah ya Pak ya, STPT-nya jadi SIP. Iya, kalau SIP ada, saya di Puskesmas kebetulan. Enggak, SIP-nya praktik mandiri, Bapak satu lagi ada Mandiri, data. ya. Insya Iya. Allah, insya Allah. Iya. Insya Allah ke depan saya ingin berubah ke situ. Iya, mudah-mudahan Iya. terlaksana Pak. Jadi Saya selain kebetulan saya lagi fokus untuk kasus penanganan HIV, kasus penanganan kanker, TBC. Alhamdulillah saya sudah punya formulasinya dan secara empiris sudah bisa dibuktikan. Nah, Kang Andi, catat tuh ini siapa tahu jadi ruang kita di periode berikutnya. Saya sudah lama, ini sudah berjalan sekitar 7 tahunan. Alhamdulillah aman-aman saja. Nanti dicolek ini Bapak harus gabung sama HPHI di Jawa Tengah nih Pak, karena saya ada teman sejawat saya. Sudah gabung Bu, saya. Sudah gabung, Insya Allah. Ya sudah Sudah Pak. gabung, Jadi ya. kita sama-sama terima kasih. Pak. Ya, Mari kita sama Pak. Ya, assalamualaikum, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Pak Mas Ruki. Terima kasih pertanyaannya. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Iya benar kali. Terima kasih Pak Mas Ruki. Semoga Pak Mas Ruki selalu sehat dan selalu dalam kondisi berbahagia. Amin. Terima kasih, sama-sama. Ada suhu juga nih kita nih, Pak. Ada Pak Dedi Arto ini di sini. Boleh disapa dulu, Pak Dedi Arto, salam. Lah, sedang jaga lah kayak ini. Lagi di warung nih. Lagi di warung. Ya, Bapak senior. Warung operasi. Enggak, lagi sambil ada kepuntul. Sambil nungguin, luar biasa. Bunda, paparannya luar biasa, menginspirasi buat kita semua. Salam buat rekan-rekan semuanya, salam sehat, salam kompak selalu ya. Amin. Silakan lanjut, Umi. Kita menyimak sambil memantau pasien. Terima kasih Bapak senior, terima kasih. Sama-sama, Mas Andi. Nanti yang dari Bali dicolek Kang Andi. Nah ini Pak Dedi Arto nih. Nanti ruang belajarnya dicolek untuk sesi berikutnya kan banyak pakar. Siap dicatat Ibu Ketua. Oke, barangkali kalau tidak ada Kang Andi ruang belajar kita apakah masih berlanjut ini? Masih ada waktu Ibu Ketua, minta izin 10 menit lagi sampai pukul 8 pas. Oh siap, barangkali. Ini ada dari NTB Bapak Chandra senior kita, ada juga Pak Wawan dari Tasikmalaya senior Kang Andi ini. Pak Wawan dari Tasikmalaya. Oh ya, Pak Chandra, halo Pak Chandra. Pak Chandra dulu. Ya, dari NTB nih Kak, sahabat holistik kita nih di NTB. Udah gabung kan dengan APHI. Gimana nih kabar di sana? Assalamualaikum Pak Chandra, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan Pak? Enggak? Share pengalaman Pak?
Saya terpukau dengan penjelasan Ibu tadi karena saya memang tidak menekuni tentang herbal. Ya. Saya lebih ke hipnosis, bekam, dan akupresur. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi Ya. cukup menginspirasi kami. Jadi saya cukup menikmati dan menyimak. Terima kasih atas materi-materinya. Nah, sama-sama Yap. saya belajar juga, Pak. Nanti boleh dicolek juga nih, Pak Chandra, untuk di pertemuan sesi berikutnya. Biar Siap. semua jadi eksis, sahabat holistik semua jadi eksis ya. Di sini juga ada pakar holistik yang di Jawa Barat, ada Bunda AA. Assalamualaikum, selamat gabung gitu ya. Ada Bu Yeni Nayah juga dari herbalnya, ini ada Bunda Suartini kayaknya bergabung deh. Salam Bunda Titin. Waalaikumsalam. Maaf baru terlambat. Mangga Bu, silakan dilanjut. Kita udah sesi diskusi nih, Bu. Oh, Sering santai aja, Ibu. Ruang belajarnya nggak lama-lama, Bu. Nanti butek kayak di seminar belajar lah. siap menyimak hasil diskusi. Mangga. Tapi intinya kalau Bunda saat ini nanti cocoknya ditambahin nih di relaksasi di yoga. Nah, jadi Kang Andi colek tuh nanti untuk ruang belajar mingguan kapan tuh kayak Bunda Titin untuk di yoga itu cocok Siap, nanti. siap Ibu Ketua, Bunda Titin Iya. dari yoga ya. Dari Iya. energi Kundalini. Siap. Kita bisa ini kan Terapi energi. Oke. Dari senior kita ada tambahan lagi nggak? Ini dari Tasikmalaya, Bapak Wawan Rismawan. Pak Salam. senior. Mangga Pak Haji, ada tambahan tidak? Sharing pengalaman. Terima kasih banyak Ibu Ketua Ya, sama Pak Haji. Ya alhamdulillah sharingnya hebat sekali. Mungkin mohon maaf saya baru gabung ngerayain ulang tahun istri dulu di rumah makan jadi ya kalau Pak Umrik bagi Bapak, bagi Ibu ya Pak ya, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Ditambah Amin. Pak masternya dengan herbal nanti. Ya amin. Alhamdulillah saya juga karena megang mata kuliah terapi komplementer. Jadi saya juga ngajarin akupunktur, akupresur sama bekam ke mahasiswa. Tambah main terapi, sep sama hipnosis. Masya Allah. Pokoknya udah holistik Luar banget deh. biasa. Dan semua Kang Andi nanti dicolek-colek lah, ditulisin ya. Kayaknya banyak banget pakar-pakar di Jawa Barat. Pak Wan udah gabung KPHI belum? Ngomong-ngomong udah gabung KPHI. Nanti tinggal gabung Pak. Kita juga banyak pengembangan, ada pelatihan-pelatihan yang berbasis keperawatan holistik dan sertifikasi komplementer keperawatan holistiknya. Jadi bisa tambah ini Pak nanti untuk lulusan-lulusan di BTH-nya. Nanti mungkin Kang Adi colek Pak Wawan deh kayaknya. Ya Pak Yu bergabung lah, kita bareng-bareng belajar ya. Saya gabungnya sama Holistik Sukabumi, Pra Rahmat. Oh enggak, kalau HPHI Jawa Barat mah HPHI aja Pak, masuknya nanti boleh sama Pak Rahmat DPD itu, boleh masuk nanti ke Jawa Barat Pak. Nanti Kang Andi colek nanti biar ruang belajarnya bisa dipenuhi juga Pak, nanti ke depannya kan karena mingguan bisa sama mahasiswa, masyarakat umum, dan juga anggota juga. Siap. Nanti mahasiswanya biar ikut. Oh kita, dan semua saya yakin di sini ada para guru, para senior, kita undang siapapun yang ingin mengenal keperawatan holistik lebih dalam, karena perawat juga melakukan holistik atau komplementer itu di berbagai fasilitas pelayanan, sehingga biar masyarakat juga nggak bingung, dan perawat juga yang melakukannya lebih percaya diri, confidence gitu ya. Jadi memang kita sedikit-sedikit belajar, memperkaya dan menguatkan ilmu kita di sini gitu. Betul, setuju sekali. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sih kita niatnya lebih banyak ilmu, lebih bermanfaat bagi masyarakat. Betul sekali. Terima kasih. Lanjutkan. Lanjutkan. Siap senior, terima kasih senior kita ini sangat baik hati. Untuk sesi kedepannya ya Pak Wawan siap-siap dijadikan untuk menjadi pembicara. Mendengarkan saja nanti sama mahasiswa dikeprak. Oke. Insya Allah di bulan kapan Kang Andi kita September Agustus ya ada seminar nasional ya? Seminar nasional kita di sesudah September ya Bu ya kalau nggak salah.
Agustus seminar nasional. Oh iya betul Agustus. Kalau Septembernya itu ke penyusunan kurikulum kita HPHI Jawa Barat. Ya, bukan KPI, penyusunan kurikulum. Hebat, Holistik. mantap. Semoga Allah terus mengembangkan. Sukses. Amin. Terima kasih senior. Ya. Masih Barangkali ada waktu Bu? saya ingin closing statement Kang Andi dari saya. Terima kasih bagi Oke. Bapak sahabat holistik, Akang Teteh, Ibu Bapak senior saya, guru-guru saya, semua yang hadir di sini semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya hari ini perdana sambil juga meluncurkan ruang belajar holistic nurturing ini menjadi kajian mingguan. Semoga tetap istiqomah dan konsisten, dan terima kasih Pak Raden sebagai divisi Infokom dan Humas akan terus menjalankan programnya bersama tim sekretariatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan mungkin ilmu saya masih sangat sedikit dan terbatas. Semoga menjadi bertambah dengan ruang belajar di sesi berikutnya, dan tetap bergabung bersama kami setiap minggunya dan ajak rangkul rekan sejawat, masyarakat, dan lain-lain untuk mengenal ruang belajar holistic nurturing kita di Jawa Barat ini. Terima kasih. Kembali lagi ke Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua atas pemaparannya materi untuk herbal natural produk. Nah ini kita sapa dulu Bu senior kita ini dari divisi Infokom Bapak Ketua. Izin, Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji Raden. Waalaikumsalam. Iya. Mah damang Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Apunten. Teh sawios. Pak Haji mingguan payun pingin materi apa? Tapi pangnaroskeun Pak Haji kepada nanti deh audien. barangkali di WA grup aja, barangkali tadi kan ada yang dari Bali, ada dari Jawa Tengah. Mudah-mudahan sih bisa mereka diikutsertakan, nggak dari Jawa Barat aja ya Bu Ketua ya. Harus bisa. Tapi kita ada topik mingguan kan Pak Raden. Nah, Ya, topik betul. mingguan kita minggu ketiga ini memang natural product, minggu keempat ini kita tentang ini ya, tentang energi kalau nggak salah, atau tentang manipulatif body gitu ya. Kalau nggak salah dicek aja Kang Andi Iya Bu Ketua. Di WA grup iya. Mohon. Bahkan barangkali Bapak Ibu yang memang ingin menyumbangkan saran materi yang ingin diperdalam dari siapa yang ingin dimintakan datang, kita juga akan mencoba hadirkan ya. Semoga mudah-mudahan yang bersangkutan beliau-beliau berkenan untuk sharing-sharing di ruang belajar ya, 30 menit lah ya, mudah-mudahan berkenan gitu ya. Paling nanti di share minggu depan tuh apa ya, kalau nggak salah energi ya. Energi Ibu Ketua. Oke, berarti Kang Paraden energi ya, Paraden mohon bisa identifikasi kita energi. Ya. Coba nanti saya cari orang energi. Kalau saya energinya energi itu, energi naon saya. Semua kategori, semua kriteria holistik harus kita kuasai, nggak boleh kayak Pak Masuki di herbal aja Pak, jadi harus semua dapat. Insya Allah saya sudah paham dengan yoga, reiki, bekam, insya Allah hipnoterapi sudah paham. Dan selama ini sudah luar biasa. Mantap. Pengobatan jarak jauh, transport energi jarak jauh, insya Allah bisa. Masya Allah, perlu berguru banyak nih ke senior kita. Ya, kita juga belajar. Insya Allah sudah tak pelajari semua itu. Amin. Cuman lebih fokusnya itu memang sekarang di herbal. Pasti Bapak ya, saya yakin semua Bapak Ibu di sini juga sudah memiliki ilmu keterampilan yang serupa kita semua. Tapi ada yang difokuskan barangkali gitu ya. Nah makanya nanti kita lihat yang memiliki kefokusan, kita undang ya Kang Andi, Pak Raden ya. Tetapi walaupun sebetulnya memang seluruh perawat holistik harus menguasai seluruh perawatan holistik tersebut. Siap. Ibu Ketua terima kasih ya atas closing statement-nya. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, yang Kang Andi hormati dan Kang Andi banggakan. Ternyata cukup menarik juga kesempatan sharing session kita untuk ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai. Tidak tegang ya Bapak Ibu, jangan tegang. Yang penting mah kita bisa sharing. Ternyata banyak pakar-pakar senior Kang Andi nih, ada Pak Mas Ruki dari Purbalingga ya Pak. Purbalingga ya. Jawa Tengah, wah semangat sekali.
semangat dan sangat Bersilaturahmi lah. iya, Saling terima kasih Pak. mengenal. Betul-betul dengan silaturahmi kita panjang umur ya Pak, kita saling Amin. doakan Iya. mencapai kebahagiaan bersama, kita berkumpul bersilaturahmi, saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mohon izin Bapak Ibu, kayaknya ini waktu sudah habis karena Kang Andi juga sama mau piket malam masuk jam 9 pas. Ya, Ya, Pak Andi. Begitulah siap. untuk kesimpulan kali ini sebetulnya Bapak Ibu juga sudah bisa menyimpulkan sendiri ternyata untuk terapi herbal ini tidak bisa dipisahkan dari body, mind, and soul. Jadi dalam suatu kajian ilmiah memang antara rohani dan jasmani yang menyambungkannya ternyata di kelenjar pineal. Bapak Ibu, kelenjar pineal ada temuan terbaru dalam ilmu biologi, katanya kelenjar pineal itu adalah yang menghubungkan antara jasmani dan rohani, antara raga dan jiwa. Nah, kita nanti belajar lagi bersama di terapi energi minggu depan. Bapak Ibu semuanya mohon izin untuk menutup. Kang Andi sebagai Sekretaris HPHI Jawa Barat dan pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya dan semoga sharing kita, berbagi pengalaman kita sebetulnya tidak puas ya, waktunya kurang Bapak Ibu. Mohon maaf waktunya kurang Sudah karena cukup, Pak. perdana juga. Tapi alhamdulillah banyak hikmahnya dengan bersilaturahmi ya Pak Mas Ruki, bersilaturahmi kita ternyata banyak juga ya teman-teman di komunitas Himpunan Perawat Holistik Indonesia. Mohon izin untuk menutup acara ya Bapak Ibu dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita tutup Alhamdulillahirobbilalamin. bersama-sama. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebarokahan rizki dan kebahagiaan. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Kang Terima kasih Andi. semuanya. Sama-sama Ibu. Amin. Sukses ya, Terima kasih Bang. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Ruki. Ibu. Terima kasih. Boleh lip Bapak Ibu. Bapak Dedi terima kasih. Ibu Titin terima kasih. Pak Asep. Terima kasih. Pak Wawan terima kasih. Pak Muhammad Mustafa, Kang Pasi terima kasih. Nuhun Kang Andi. Sami-sami Pak Mas Ruki, nanti pingin ketemu, pingin belajar langsung mengenai Reiki sama senior kita Pak Mas Ruki. Boleh, boleh. Purbalingga ya Pak? Purbalingga Itu ya. nomor HP-nya di HPHI Pusat ya Pak? HPHI Jawa Tengah, Pak. HPHI Jawa Tengah. Oke, oke. Ya, Pak, sebutin nomor HP-nya Pak. 0857 857 7000 7000 8151. 8151. Pak mohon izin kalau untuk kedepannya nanti Kang Andi menghubungi Bapak untuk menjadi pemateri di misalnya di Reiki ya Pak ya, di misalnya dan di lain-lain nanti mohon kesediaan waktunya ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih senior kita, terima kasih. Boleh lip izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.